Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Azufri Azizat dari kelas 3D 4 Teknologi Kimia Industri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal dari buku Gion Koplis chapter 8, yaitu pada soal 8.5 strip 6. Jadi di soalnya itu tentang evaporasi larutan gula di double effect evaporator. Jadi di double effect evaporator itu tadi dengan reverse feed itu digunakan feednya dengan konsentrasi 4.536 kg per jam dengan 10% sampai 50% sugar solution. Feednya itu masuk dari evaporator efek kedua dengan suhu 37,8 derajat Celcius. Kemudian saturated steam-nya itu 115,6 derajat Celcius yang masuk pada evaporator efek pertama, dan vapornya itu digunakan untuk memanaskan pada evaporator efek kedua. Kemudian tekanan pada evaporator efek kedua yaitu 13,65 kPa absolut. Untuk U1-nya itu 2270 dan untuk U2-nya adalah 1705. Kemudian panas areanya itu kedua efek itu sama. Jadi bisa menggunakan BPR sama heat capacity dari data sampel 85 step 1. Kemudian yang ditanyakan adalah luas area dan steam-nya. Ini adalah diagram alir dari soal tersebut, dari soal itu tadi. Jadi menggunakan sistem backward karena steam sama feed-nya itu masuknya berlawanan arah. Kemudian saya tulis ulang lagi yang diketahui tadi, yaitu ada F, ada XF, ada XL2, TF, kemudian temperatur steam-nya, tekanan pada efek yang kedua, U1, U2, BPR derajat Celcius sama CP-nya. BPR derajat Celcius sama CP-nya ini tadi diambil dari data example 8.5 strip 1. Yang ditanyakan adalah steam-nya dan luas permukaan atau luas areanya. Kemudian yang pertama kita mencari neraca massa totalnya. Neraca massa total persamaannya adalah F sama dengan L ditambah V. V itu adalah V1 ditambah dengan V2. F-nya tadi sudah diketahui, yaitu 4536, terus L-nya itu kita pakai L2 kan, dan V. Kemudian ini adalah persamaan yang baru atau persamaan satu karena nilai L dan V-nya itu belum diketahui. Setelah kita mencari neraca massa totalnya, kita mencari neraca massa komponennya, yaitu dengan rumus F dikali XF sama dengan L dikali XL 2 ditambah V dikali YV. Karena YV-nya itu adalah sama dengan 0, jadi 0 dikalikan V sama dengan 0 juga. Kemudian F-nya kan tadi sudah diketahui di soal, XF-nya juga sudah diketahui di soal. L2-nya belum diketahui, XL2-nya sudah diketahui di soal. Jadi ketemulah nilai L2 yaitu sama dengan 907,2 kg per jam. Kemudian, karena L2-nya tadi sudah ditemukan, jadi kita masuk lagi ke persamaan neraca massa totalnya tadi. Karena V itu sama dengan F dikurangi dengan L2, jadi nilai V-nya itu sama dengan 3628,8 kg per jam. Di sini diasumsikan bahwa V1 sama dengan V2, jadi V sama dengan V1 ditambah V2. Karena V1 sama dengan V2, jadi ini sama dengan 2V. Kemudian nilai V1 dan V2-nya adalah 1814,4 kg per jam. Setelah kita mencari nilai V-nya, kita mencari neraca massa solid pada masing-masing efeknya. Pada efek yang pertama, yaitu L1, dengan persamaan V1 ditambahkan dengan L2, yaitu didapatlah nilai L1
yaitu 2721,6 kg per jam. Kemudian yang efek yang kedua, itu F sama dengan L1 ditambahkan dengan V2. F-nya kan tadi sudah diketahui, L-nya juga sudah diketahui, V-nya juga sudah diketahui. Dapatlah nilai V-nya yaitu 1814,4. Nah, itu sama kayak yang tadi udah kita asumsikan nilainya. Kemudian setelah itu kita mencari neraca massa komponennya pada masing-masing efek. Kita mulai dari efek 1 dulu. Dengan persamaan L1 dikali XL1 sama dengan V1 dikali IYV ditambahkan L2 dikali XL2. Karena nilai YV ini adalah 0 atau tidak ada larutan gulanya, jadi nilainya sama dengan 0. Jadi YV dikalikan V1 ini sama dengan 0. Kemudian nilai L1 kan tadi sudah diketahui, XL1 sudah diketahui, L2, XL2 juga sudah diketahui. XL1-nya belum diketahui, jadi nilai XL1 kita dapatlah 0,17 kg per jam. Terus pada efek yang kedua, dengan rumus F dikali XF, L dikali XL1 ditambah V dikali YV. Sama kayak yang pada efek 1 tadi, YV-nya nilainya 0. 0 dikalikan V2 akhirnya hasilnya 0. Dan kemudian ditemukanlah nilai XF yaitu 0,1 kg per jam. Kemudian kita mencari boiling point rise-nya atau BPR-nya. Di sini karena tadi kan sudah dicari XL1-nya yaitu 0,7, XL2-nya adalah 0,5 yang sudah diketahui di soal. Kemudian BPR-nya kita ambil dari example 8.5 strip 1 yaitu BPR-nya 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat. Kemudian tinggal kita masukkan untuk X-nya yang pertama 0,7. Akhirnya dapatlah BPR1 2,45 derajat Celcius. Terus untuk X-nya yang XL2 ini tadi tinggal kita masukkan di persamaannya, dapatlah nilai BPR2-nya adalah 0,48 derajat Celcius. Kemudian kita mencari nilai BPR, yaitu dengan menambahkan BPR1 dengan BPR2, ditemukanlah nilai sigma BPR-nya 2,93 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung T2. Jadi T2 itu adalah T saat tekanannya 13,65 kPa yang kemudian kita interpolasi dari data pada appendix A.2 step 9. Nah, ditemukanlah nilai X-nya itu 51,88 derajat Celcius. Jadi nilai T2-nya itu adalah 51,88 derajat Celcius. Kemudian kita mencari temperatur drop sistemnya. Temperatur drop total sistemnya, yaitu dengan rumus sigma delta T sama dengan T2 dikurangi T1 dikurangi sigma BPR. Yang kemudian didapatlah hasil sigma delta T adalah 60,79 derajat Celcius. Kemudian kita mencari temperatur dropnya tapi pada masing-masing efeknya. Dengan rumus 1 per X1 dikalikan sigma delta T dibagi dengan 1 per X1 ditambahkan 1 per X2. Ditemukanlah nilai delta T1 adalah 26,859 derajat Celcius. Kemudian kita mencari delta T2. Rumusnya sama aja kayak delta T1, tapi untuk yang atas atau 1 per X dikalikan dengan sigma delta T-nya, itu kita pakai X2-nya. Dan ditemukanlah nilai delta T2 35,7594 derajat Celcius. Kemudian kita mencari kondisi operasi masing-masing efeknya. Untuk T1, yaitu persamaannya TS1 dikurangi delta T1. Dan didapatlah nilai T1 88,741 derajat Celcius. Untuk TS1 sudah diketahui di soal tadi. Terus untuk T2-nya, itu dengan persamaan T1 dikurangi BPR1 dikurangi dengan delta T2. Didapatlah nilai T2-nya adalah 50,532 derajat Celcius.
Kemudian untuk TS2-nya karena belum diketahui, kita hitung juga TS2 dengan persamaan T1 dikurangi BPR1, didapatlah nilai TS2 yaitu 88,291 derajat Celcius. Kemudian untuk TS3-nya juga belum diketahui, yaitu dengan persamaan T2 dikurangi BPR2. Didapatlah nilai TS3-nya adalah 50,052 derajat Celcius. Kemudian ini adalah diagram tiap efeknya. Untuk efek 1 tadi ada TS1 sama T1. TS1-nya itu 115,6 derajat Celcius. Terus untuk T1-nya adalah 88,741 derajat Celcius. Terus untuk diagram pada efek kedua, untuk TS2 itu 88,291 derajat Celcius dan untuk T2-nya 50,532 derajat Celcius. Terus pada kondensernya itu ada TS3 yaitu dengan nilai 50,052 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita mencari kapasitas panas tiap efeknya. Ini CP-nya rumusnya adalah 4,19 ini adalah ditambahkan dengan 2,35x. Kemudian ini adalah yang kita ambil dari data example 8.5/1. Kemudian tinggal kita masukkan pada x-nya nilai-nilai xf, xl1, terus xl2. Nah, didapatlah nilai CP masing-masing CP-nya itu. Yang pertama, yang X-nya dimasukkan dengan XF, yaitu 3,955 kJ per gram Kelvin. Terus untuk X-nya yang diganti dengan XL1 adalah 3,791 kJ per gram Kelvin. Terus untuk yang XL2-nya adalah 3,015 kJ per gram Kelvin. Kemudian kita mencari entalpi H dari berbagai aliran terhadap air pada suhunya 0 derajat Celcius. Sebagai dantum diperoleh dari steam tabel. Pada efek pertama itu diketahui TS-nya 88,291 derajat Celcius dan TS2-nya itu 115,6 derajat Celcius. Kemudian kita mencari H1-nya dengan persamaan HS2 ditambahkan dengan 1,884 ditambah dengan PR1. HS2 ini kita cari adalah H dari vapornya. Jadi itu adalah 2657,297. Terus BPR1-nya sudah diketahui juga dari perhitungan sebelumnya dan dapatlah nilai H1 2661,913 kJ per kilogram. Kemudian adalah lambda S1, yaitu dengan persamaan HS1 dikurangi dengan HS2. H yang besar ini adalah vapornya, terus untuk H yang kecil ini adalah liquid, jadi H liquid. Kemudian nilai dua-duanya ini didapatkan dari hitungan interpolasi juga dan didapatlah nilai lambda S1-nya 2214,88. Kemudian untuk efek 2 itu ada TS3 yaitu yang nilainya 50,052 derajat Celcius dan TS2-nya dengan nilai 88,291 derajat Celcius. Kita mencari H2-nya. H2 itu persamaannya adalah HS3 ditambahkan dengan 1,884 dikali dengan BPR2. Dan didapatlah nilai H2 adalah 2593,096 kJ per kilogram. Kemudian lambda S2-nya adalah dengan persamaan HS2 dikurangi dengan H kecil S2 dan didapatlah nilai lambda S2-nya 2287,562. Kemudian kita mencari neraca energi tiap-tiap efeknya. Nah, di sini kita mulai dari efek kedua dulu. Kenapa kita mencarinya dari efek kedua dulu? Karena efek kedua pada
operasinya itu kita mulai dari efek kedua baru ke efek ke-1. Jadi kita mencari neraca energinya itu dari efek yang kedua dulu. Rumus dari neraca energi adalah F dikali HF ditambahkan dengan F1 dikali lambda S2 sama dengan L1 dikali HL1 ditambah dengan V2 dikali H2. Ketemulah nilai L1-nya 2806,393 kg per jam. Kemudian nilai F1-nya adalah dengan rumus L1 dikurangi L2 sama dengan 1899,193 kg per jam. Ini hasilnya sesuai dengan asumsi yang telah kita asumsikan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian pada neraca energi pada efek yang pertama dengan rumus L1 dikali HL1 ditambah S dikali lambda S2 sama dengan L2 dikali HL2 ditambah dengan V dikali H1. Ditemukanlah nilai S-nya 2149,371 kg per jam. Jadi steam-nya itu didapatlah nilai 2149,371 kg per jam. Kemudian kita mencari Q pada masing-masing efek dulu, karena sebelum kita mencari loss area, kita harus mencari Q-nya dulu. Jadi pada efek yang pertama, Q-nya itu dengan persamaan S dikali lambda S1, dan ketemulah nilai Q pada efek pertama adalah 4760599,853 W. Kemudian untuk Q-nya yang pada efek kedua itu dapatlah nilai 1366875,8 W. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Q pada masing-masing efeknya, kita mencari luas areanya. Luas area pada efek 1 dengan persamaan Q1 sama dengan U1 dikali A1 dikalikan dengan delta T1. Didapatlah nilai Q1-nya sama dengan 21,689. Ini adalah luas area di efek pertama, yaitu 21,689 meter kubik. Kemudian untuk efek yang kedua atau Q2, dapatlah nilai dari Q2 atau luas areanya yaitu 22,419 meter kubik atau meter kuadrat. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dari penyelesaian soal buku Geonkoplis chapter 8, yaitu pada soal 8.5/6. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.